Hai Sobat Sehat, kalian tahu nggak sih apa itu penyakit brain abscess? Nah, kita di sini mau kasih tahu nih apa itu brain abscess. Brain abscess adalah penyakit yang terjadi di parenkim otak yang diakibatkan oleh nanah dari infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, abscess itu muncul dari mana sih? Abscess dapat muncul dari berbagai daerah di bagian tubuh kita, seperti telinga, gigi, jantung, dan paru-paru, juga bagian lainnya. Lalu apa sih yang dapat menyebabkan penyakit brain abscess ini terjadi? Penyakit ini berasal dari infeksi pada bagian tubuh lain atau gangguan sistem kekebalan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Ini dapat timbul karena terjadi trauma pada kepala atau operasi pada bagian otak. Untuk penanganan penyakit brain abscess sendiri biasanya bisa dilakukan oleh dokter atau fisioterapi. Dokter biasanya akan menyarankan yang pertama untuk melakukan CT scan atau MRI untuk meninjau lokasi dan ukuran terkait abscess yang ada di otak. Kedua, cek ke laboratorium dengan mengambil sampel darah untuk mengetahui patogen mana saja yang menginfeksi. Yang ketiga, dokter akan memberikan obat berupa antibiotik. Dan yang terakhir, dokter akan memberikan prosedur bedah dan operasi untuk mengambil abscess yang ada di otak. Fisioterapi bertugas untuk mengembalikan fungsi tubuh yang hilang pasca operasi. Tentunya, pasca operasi, pasien akan kehilangan fungsi dan gerak pada tubuh pasien. Nah, dan itu fungsi fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dan gerak pada tubuh pasien. Ada beberapa exercise yang dapat dilakukan pasien. Yang pertama ada latihan kognitif, yang kedua ada latihan sensorik dan motorik, dan yang ketiga ada stimulasi sensorik. Pertama ada latihan memori, yaitu recalling exercise. Latihan recalling memory ini dapat dilakukan oleh terapis dengan cara menginstruksikan kepada pasien untuk menceritakan apa yang pasien alami pada hari ini. Dengan hal itu, membantu pasien untuk mengingat kembali apa yang pasien lakukan pada hari tersebut. Kedua ada latihan pemecahan masalah seperti menyelesaikan puzzle. Pada video di atas, pasien diinstruksikan untuk mengisi sudoku tanpa ada batasan waktu untuk melatih fungsi kognitif pada pasien. Ada latihan atensi dan konsentrasi, yaitu melakukan latihan pergantian fokus dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Pada video di atas, pasien diinstruksikan untuk melakukan pergantian aktivitas dari berjalan, kemudian lalu mengambil benda, lalu kemudian menaruh di tempat lain dan kembali berjalan. Pertama, pada latihan sensorik dan motorik terdapat latihan koordinasi dan keseimbangan. Contohnya, latihan koordinasi mata dan tangan. Pada video di atas dilakukan salah satu latihan koordinasi, yaitu koordinasi antara mata dan tangan. Hal ini dilakukan dengan saling mengoper bola basket antara terapis dan pasien. Ketiga, ada stimulasi sensorik, yaitu dengan tactile stimulation. Selanjutnya, pada video di atas merupakan salah satu latihan tactile stimulation, yaitu dengan cara mengecek sensitivitas pasien terhadap benda tumpul dan tajam. Pada video di atas, hal ini dilakukan dengan menggunakan jarum pentul. Dengan fisioterapi, penting untuk menyesuaikan latihan dengan kondisi serta kebutuhan pasien. Juga untuk mengukur efektivitas terapi. Pendekatan yang terintegrasi dan terfokus kepada pasien dapat memaksimalkan pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.